Matahari telah mati. Ia ada di sana, di sudut kedai kopi. Tubuhnya terhimpit cahaya hingga tangannya yang menjuntai terlihat tak berjari. Aku berusaha menyembunyikan ketakutan pada mata kuning kilau emas itu. Orang-orang terlalu sibuk, beberapa tak sengaja menjemput pandanganku yang hampir berhenti pada cangkir yang dibawa seorang pelayan dengan celemek merah bernoda. Aku menemukan mata seorang gadis, seperti bangsawan. Mata itu berwarna hijau. Aku tak sanggup menurunkan pandanganku dari pesona matanya. Matanya menambah penderitaan dari rasa takut yang melandaku. Semua terasa dingin. Aku menyadari bahwa ia sudah tidak sabar hanya mengawasiku tanpa melakukan apapun. Bayangannya terlihat merangkak di bawah kaki-kaki meja dan bayangan pelanggan kedai kopi. Bayangannya dengan sengaja menyentuh bagian gelap wanita yang duduk dengan pakaian terbuka. Aku melihat serangga-serangga hitam keluar dari mulutnya ketika ia menganga, dan serangga-serangga itu menempel pada paha, pipi, leher, pinggul, kaki, lengan, telinga, bahkan menggantung pada rambut dan bulu mata wanita itu. Aku merasa mual dan bergegas meninggalkan tempat itu. Serangga hitam yang keluar dari mulutnya terbang ringan memenuhi ruangan. Tapi orang-orang terlihat biasa saja. Aku melihat seorang wanita minum dengan gelas yang penuh dengan serangga-serangga hitam itu. Aku berusaha menahan napas agar tidak menghirup apapun di dalam ruangan yang dipenuhi serangga hitam yang kini mulai berubah menjadi seperti asap. Aku tiba di luar dan udara terasa lebih baik. Tapi aku masih sibuk dengan perasaan ngeri akan bayangan hitam itu. Aku menyusuri jalan kota dengan tergesa-gesa. Beberapa orang sedang merokok dan berbincang-bincang sedikit sambil memegang segelas kopi dan dari toko makanan cepat saji. Mereka sepertinya tidak senang. Wajah mereka penuh dengan amarah dan umpatan. Seorang menghempaskan rokoknya ke jalanan dan sebuah mobil menggilas puntung rokok itu. Aku menyaksikan roda hitam mobil menghancurkan puntung rokok persis saat sekilas aku menemukan mata kuning kilau emas itu kembali menatap ke arahku di bawah gereja tua di seberang jalan. Dia terlihat bodoh di sana. Aku berharap sisa-sisa doa dari misa hari Minggu akan membawanya ke neraka dan membakar tubuhnya yang sudah hangus itu. Ia pantas mendapatkannya. Aku teruskan perjalananku kembali ke tempatku sembari berpikir, apa saja yang bisa dilakukan doa-doa itu kepadanya. Setangkai bunga tulip mulai merekah di sudut jalan, antara batu dan sampah dedaunan. Bunga itu amat sempurna menyembunyikan warna kuningnya di balik kuncup yang basah akibat hujan siang tadi. Beberapa helai daun jatuh di atas daun tulip itu. Ia terlihat kotor namun tetap indah. Aku merasakan perasaan yang aneh ketika melihat kilau kuning bunga tulip itu. Aku bergegas masuk ke dalam rumah, segera membersihkan diri dan menyantap makan malamku. Perasaan aneh karena warna bunga itu menghantuiku. Tapi aku yakin doa-doa di gereja tentu telah berbuat sesuatu padanya. Mungkin kini ia telah kehilangan separuh dari tubuhnya. Aku melihat bayanganku terpantul di kaca televisi yang tidak menyala. Perasaan aneh itu kini menguasaiku. Kebahagiaan tadi ketika membayangkan apa yang akan terjadi padanya akibat doa-doa itu kini berubah menjadi kengerian. Kutinggalkan meja makan dan bergegas menuju kamar tidur. Semua yang terjadi hari ini sangat melelahkan. Dan aku tertidur bersama perasaan yang aneh itu. Di luar jendela, ranting-ranting bergerak perlahan dan sorot lampu jalan menghidupkan bayangan pohon di tembok kamarku. Hujan turun amat bergairah dan angin bertiup sembarangan seperti tidak peduli akan kuncupnya bunga tulip yang masih belia itu. Aku turun ke jalanan, kakiku terasa lumpuh, suhu terlalu dingin, dan seorang wanita tiba-tiba muncul dan memberiku seorang bayi perempuan yang cantik. Bayi itu berpita putih dan berbaju kuning keemasan, terlihat nyaman tertidur dalam pelukanku. Wajahnya mengingatkanku pada sebuah foto di dalam album usang.
Seorang laki-laki menabrakku, kemudian terdengar suara jeritan yang mengerikan dari belakang. Tubuhku basah oleh hujan dan sangat dingin. Semua orang terlihat ketakutan. Mereka semua berlari tak tentu arah. Sebagian dari mereka berteriak berusaha menyebut nama Tuhan yang nampaknya tidak akrab dengan mereka. Hingga dari mulut mereka muncul sesuatu yang hitam menggumpal. Aku masih tak mengerti apa yang terjadi. Bayi kecilku masih tertidur dalam pelukanku. Kemudian seorang laki-laki dengan api di tangannya tersenyum padaku dan mencium bayi mungil. Tiba-tiba semua berhenti. Suara bising dan teriakan yang mengerikan menghilang, seperti masuk ke dalam ruangan kedap suara. Tapi di dalam kepalaku, aku mendengar lengkingan, seperti suara Maria Callas dari penggalan O mio babbino caro. Perlahan, aku melihat bayangan pohon yang tumbuh sangat tinggi, dan permukaan bumi menjadi sejajar dengan matahari. Matahari telah mati, sehingga semua menjadi sangat gelap. Suara-suara di dalam kepalaku semakin bising, tak lagi sekedar lengkingan Maria, tapi semua suara yang pernah ku dengar. Aku merasa sakit sekali. Bayi di tanganku menghilang, dan aku menangis, menggigil ketakutan. Air mataku membasahi bantal dan selimut. Aku tersentak ketika melihat bayangan hitam yang selalu menghantuiku dengan mata kuning. Kilau emasnya telah memelukku dengan erat.